وعلى نبي محمد. اللهم صل وسلم وbarik alaihi. Hatur nuhun sadayana Asy-Syaikh Al-Fadil Asy-Syabab Bang Marja. Apa tadi Lis? Tambahannya Lis? RNTI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk, capek, habis malmingan, malam mingguan, katanya malam yang panjang, atau agak-agak haus, atau agak-agak lapar tipis-tipis, atau gimana ini? Borong semua ya Pak RW Jono ya. Jadinya kalut karena gaduh-gaduh, campur semua. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin min ummati ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna thumma amma ba'du. Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, jamaah Masjid Jami' Baitur Rahim Desa Pengasinan yang dimuliakan Allah. Al-Fadil Al-Hajj Al-Ustad Raisul Masjid, Ketua DKM. Nah, iklan dulu, pas dipanggil nama beliau iklan anaknya itu. Serunya iklan orang tua gitu, kalau anak rewel, anak gangguin, anak nangis, nah itu seru jadi orang tua kayak gitu. Kalau anaknya datar-datar aja malah nggak seru kita jadi orang tua. Ustadz Ramdhani SAG dan jajarannya, Abah Haji Yahya, para ustadz, mungkin juga di balik tirai sana ada ustazah, kemudian ini ada dari desa ya, perangkat desa, RW dan jajarannya yang selalu setia di rumah Allah ini. Ini harusnya kalau ASN, aparatur sipil negara, ini RW Jono nih kudu dapat penghargaan. Tapi nggak apa-apa lah ya, biarin aja di dunia biasa saja, tapi nanti dapat penghargaan dari Allah. Jadi jangan pada jealous, cemburu. Beliau duluan nanti masuk surga, kita agak kebelakangan. Cuma kita pesan, jangan lupa panggil-panggil kita gitu ya. Insyaallah. Takbir, Allahu Akbar. Aman ya Tat, aman. Aman, bocah mah aman. Ya salah. Orang-orang tua kami, asyuyukh qudwatul ummah, para sesepuh, ayah-ayah kami, bapak-bapak kami, teladan kami di masyarakat. Ibu-ibu juga kalau ada di belakang ya.
yang sudah menjadi orang-orang tua kami. Semua yang dimuliakan Allah. Mari kita mulai dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur sama Allah dengan kalimatul hamdi, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihatu. Hadiah salawat dan salam kita minta kepada Allah untuk dilimpah curahkan terus dan terus kepada untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk semua keluarganya, para sahabat, dan mudah-mudahan kita dilimpah curahkan Allah rahmatnya, lahir batin kita, urusan-urusan agama, akhirat, ibadah, amaliah kita, juga aktivitas dunia kita, kemudian jamaah kita, khususnya jamaah MJB yang hadir maupun yang uzur belum berkesempatan hadir, semuanya dirahmati Allah dan kita berkesempatan mendapatkan pembelaan, bantuan, pertolongan dari Nabi, asy-syafa'atu al-uzmatu. Mudah-mudahan kita semua terdaftar yang diperhitungkan ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kita hadarat tawasul untuk para muallif, musannif, para penulis ya karya ilmiah ini. Na'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Khususan li hadrati nabiyina Muhammadin ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa hadiyatu nurillahi li Syekh Salim Sumair wa Syekh Muhammad Nawawi wa Syekh Sayyid Abdullah Al-Hadrami, nad'u binurillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak-bapak haji, ibu-ibu haja, kehadiran saya di Ahad pekan pertama adalah perubahan jadwal. Sahabat saya Al-Fadil Al-Haj Dr. Abdul Ghani Magister Humaniora, beliau kalau di Ahad ba'da subuh agak kesibukan, agak kerepotan udah. Jadi beliau tetap mau berkhidmah di MJB ini, cuma minta kalau ada jadwal kajian di hari lain. Dan alhamdulillah Allah menghendaki yang terbaik. Berawal dari Kang Haji Asep ngubungin, akhirnya Ustadz Haji Ramdhani ngomong agak serius. Setelah kita kondisikan di jadwal saya di masjid yang lain, Allah izinkan juga. Jadi saya nggak lagi wajahnya bertampang horor. Kenapa horor? Lah kalau ngaji Rabu malam Kamis takziah mulu, kematian. Insyaallah nggak ada lagi. Ya, tapi ya silaturahim ke rumah-rumah jamaah insyaallah tetap dijalin. Ya, begitu. Jadi insyaallah Ustadz Abdul Ghani nanti dia hari Rabu malam Kamis. Saya itu jadwalnya kalau nggak salah pekan pertama, sama seperti hari Ahad ini. Beliau pun akan menggantikan posisi saya menggantikan posisi beliau. Mudah-mudahan yang penting kita semua istiqomah, berkomitmen untuk terus dan terus beribadah, menuntut ilmu dan berdakwah, menyampaikan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Biar semangat ya, saya mau selawat dulu lah. Pak Ipong, apa kabar?
Masih kenyang ya. Wah, Pak Ipong nih beliau fenomenal nih, ada di mana-mana, ketemu di mana-mana, masya Allah ya, barokah Pak Ipong. Tadi malam pun ketemu di suatu tempat, ya gitu. Tempat itu menyenangkan gitu. Beliau lagi ngecekkan istrinya itu. Mudah-mudahan nanti anak beliau menjadi anak yang kalau laki-laki ya salih, kalau perempuan ya salihah. Beliau ini subur nih Pak Ipung nih dengan harimnya ya. Ini yang bakal kelima katanya tadi malam ketemu. Juga ini ya MM kita manajer marbot ya. Saudara Abdul Ghani juga yang insya Allah bulan November lah kelahiran anak beliau. Mudah-mudahan kalau cowok ya salih ya, kalau cewek ya salihah, qurratu ayunin ya. Kita dukung nanti semuanya. Lahirannya kita bantu untuk akikahnya dan seterusnya ya. Mudah-mudahan ya Ustadz Haji Ramdhani, Bapak Haji Purwanto. Nah, ini kan motornya MJB mereka ini ya. Insyaallah. Itu perangkat desa, perangkat RW, RT dan semuanya lah ya, bantu nanti bulan November insya Allah perkiranya. Siap Bang Marja ya? Nanti Bang Marja siapin itu sepeda tapi rodanya 4 untuk ngantar istri beliau pakai ondel-ondel gitu ya kan. Misalnya seru-seruan itu. Baik, kita biar semangat selawat ya. Sebenarnya nama aslinya dari Maroko nih, Maghribi, Taziyah. Penulisnya itu Syekh Ibrahim At-Tazi dari Maroko, Afrika, yang mendekat dengan Eropa. Tapi orang bilang selawat Nariyah, ada yang bilang Kamilah, ada bilang Nuriyah, macam-macam lah ya. Ada Tafrijiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kudabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin. Rupa-rupanya kalau ngaji ba'da subuh khususnya Ahad berlimpah barokah makanan. Saya lihat jadi galvok saya. Mundar mandir orang itu bawa itu jeruk mandarin. Ya, walaupun ada yang ya udahlah saya ngantuk aja, nanti bangun-bangun pokoknya makan gitu. Insyaallah pokoknya barokah lah semuanya. Kita lanjutkan kajian fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsani, kedua. Minasyuruti ya al-ithnai asyadha ya taharatu. Jadi ada 12 syarat untuk mensucikan al-a'dha'i al-arba'ati, anggota tubuh yang 4. Nanti wajah,
ya, kemudian kedua tangan, kepala, kedua kaki, wa kulli al-badani, dan juga sekujur badan, minal hadatsaini al-asghari wal akbari, dari dua jenis hadas, yang kecil maupun yang besar. Kalau yang kecil bil wudu'i, berwudu. Kalau yang besar junub bil husli, mandi. Pengganti wudu dan mandi untuk hadas kecil maupun hadas besar, au bi at-tayammumi badalan anhuma. Maka tayamum itu menggantikan berwudu dan menggantikan mandi junub. Udah saya bahas bulan lalu malam-malam itu. Jadi kalau dalam keadaan junub tapi nggak boleh kena air karena sakit apa semuanya, sementara tetap mimpi basah, maka ya ditayamumin pakai tanah atau pasir atau debu yang bersih, yaitu diusapkan ke wajah dan diusapkan ke punggung tangan, bukan telapak tangan, punggungnya, sisi bagian luar. Boleh sampai pergelangan, boleh juga sampai siku. Jadi ini pengganti mandi junubnya orang nggak boleh kena air juga, sama kayak pengganti berwuduknya orang yang nggak boleh kena air. Kalau kita di sini insya Allah sulit air itu langka, jadi nggak kita bahas itu ya. Yang ada mungkin nggak boleh kena air itu. Gini caranya. Jadi ada tanah, kalau bisa tanah kering, karena kalau pakai tanah lumpur berarti luluran. Iyalah, tanah kering ya, pasir kering. Pasir keringnya jangan yang diberakin kucing. Nggak tahu kenapa kucing itu Bang Marja ya. Kalau ada tumpukan pasir orang sedang renovasi rumah, bangun rumah itu suka diberakin sama kucing itu. Memang dasar kucing itu nggak pernah makan bangku sekolahan ya. Kita juga manusia nggak ada yang makan bangku sekolah, makan nasi kita. Udah. Terus atau debu-debu. Debu itu yang ada di dinding nggak harus dilihat. Wah ini banyak debunya ini. Nggak harus diraba. Tapi kalau bisa medianya yang ada di atas-atas, jangan yang di lantai-lantai. Boleh jadi suci sih, tapi nggak gitu bersih. Kalau yang di bawah-bawah, begitu ya. Ya di meja ini juga boleh. Gini aja. Nih, tuh sisi sininya. Udah. Jadi nggak usah terlalu telaten. Mana yang paling banyak debunya ya? Itu namanya pengrajin kayu dari Solo. Pak Ipung lo yang ngomong. Saya nggak bilang inisialnya, gitu ya. Paham ya? Nah, kalau misalnya tanah kering, pasir kering, itu caranya begini. Kita juga membantukan mewuduin atau membantu metayamumin untuk pengganti wudu atau pengganti mandi junub keluarga kita yang sakit. Kita yang melaksanakannya, yang jaga, yang ngerawat, yang sehat. Jadi kita gini ini, tangannya masuk ke dalam pasir atau tanah yang kering tadi. Terus kan ini pada nempel materialnya, ada residu, ada yang tertinggal. Itu diginiin, ditepok. Atau kibas-kibas. Tetapi kalau kibas-kibas ini ntar berserakan kemana-mana ya Pak Ipong ya. Kalau dikibas ini kan wah bertaburan nanti serpian-serpiannya kemana-mana. Ya udah gini aja lah, tepok-tepok. Atau nah kemudian wajahnya tidak seperti harus kayak air. Kan ini wajah itu ini ya, tempat tumbuh rambut sisi kepala.
Terus ini namanya anak telinga yang kecil ini, sisi samping. Terus dagu, tidak sampai ke wilayah kerongkongan tenggorokan, dagu ini. Itu kalau air gini, ya merata. Kalau pasir tuh gini aja udah, nggak usah kayak pakai bedak. Wah, itu tukang rias namanya. Ya, gitu. Nempelnya sekali aja juga, giniin aja. Dah, gitu doang. Dah, sekarang tangan. Gitu lagi ke pasir, tanah kering. Atau gini-gini apa kibas-kibas tipis-tipis. Nah, ini ada dua mazhab. Ada yang sampai pergelangan tangan saja. Kalau pergelangan tangan, lihat ini tangan kanan saya. Ini tangan kiri, punggungnya gini doang. Sudah, yang kiri untuk punggung tangan kanan sampai pergelangan. Satu. Yang kanan untuk pergelangan punggung tangan kiri. Udah, selesai. Itu tayamum pengganti wudu dan pengganti mandi junub kalau nggak boleh kena air. Kita di sini nggak ada lah kehabisan air. Kalau kehabisan air juga padang pasang selang tuh dari masjid ke rumahnya bermeter-meter, gitu ya. Tapi mazhab Syafi'i sukanya sampai siku. Gitu. Ya, sampai siku. Gini kalau sampai siku. Ini tangan kanan. Ya, saya gini aja deh biar bisa ngelihatnya. Ya. Nah, gini caranya. Tangan kiri. Seret, jalanin. Sampai siku. Udah siku, diputar. Red. Jempol ketemu jempol. Terus yang tangan kanan untuk yang kiri. Seret, jalanin sampai siku, putar, jalan, jempol ketemu jempol. Ini harus diajarin. Saya aja tahun 80 sama mualim-mualim di Medan itu ibtidaiyah, udah diajarin kami. Gitu. Kita jangan sampai nggak tahu ajaran Islam yang fundamental ini, yang mendasar kayak gini. Jadi kalau ada keluarga yang sakit tuh diperhatikan. Alat vitalnya khusus laki-laki udah saya bahas bulan lalu. Wah, ini kayaknya cairannya bukan urin ini. Ini berpotensi dia junub. Udah dimandikan junub pakai penggantinya yaitu tayamum. Udah gitu doang. Tayamum itu wajah, tangan. Nggak usah sangkinkan telatennya dikasih pasir kumur-kumur. Nanti pas telinga dimasukin lagi pasirnya ke dalam telinganya pula lagi. Budek lah itu nanti saudara kita itu, keluarga kita ya. Ngaji itu santai bu aja ya. Jadi silakan ketawa sepuasnya, sebelum ketawa itu dilarang. Memang ngaji sama saya kudu ketawa, jangan nangis. Ngaji nangis pulang aja lah sana gitu. Gitu ya. Jadi kepala tidak, kaki tidak. Kalau tayamum cukup wajah dan kedua tangan. Padahal anggota yang harus diwuduin itu ada 4. Wajah, ya, tangan, kepala, kaki. Gitu. Terus kalau mandi junub, Pak Haji Ipong, yang dibasuh apa kalau mandi junub? Pakai air misalnya, apa? Sekujur tubuh. Jangan pula nanti, ya tapi udah pernah saya bahas, sahabat Umar bin Khattab lagi safar, mimpi basah, junub, itu belum ada turun ayat tayamum dan prakteknya. Apa yang dilakukannya? Dia bilang sama orang di tenda, kan pasang tenda itu, hei kalian jangan ada yang keluar ya, jangan ada yang ngintip. Terus ngapain Umar bin Khattab? Dia bugil. Umar bin Khattab, dia bugil, guling-guling di pasir. Ya tapi dia nggak keblinger juga, nggak lantas. Wah ini kan nggak ada air ini, pasirnya. Wah nggak juga. Dia guling-guling aja. Gitu. Terus sampai di Madinah, dia cerita, Nabi, ada apa Umar? Waktu safar kemarin, saya itu junub. Terus
kan gak ada air. Jadi saya guling-guling di pasir. Nabi ketawa-tawa. Kamu ini. Ya enggak gitu kata Nabi. Cukup kamu seperti tayamum pengganti wudhu. Jadi tayamum pengganti mandi junub juga begitu ya Pak Jipung. Jangan nanti, wah ini junub ini keluarga, disirami sama pasir di tempat tidur. Atau didudukin keluarga, duduk, disirami sama pasir. Gosok-gosok sama pasir, emang lagi luluran apa? Atau sama tanah gitu ya. Ini supaya kita tahu, kasih tahu keluarga kita. Ya. Terus falau shalla nasiyan lil hadathi, sekali dua waktu kita lupa berwudu, lupa tuh wudu, kepedean, terlalu percaya diri, overconfident, udah min sholat aja. Kan gini, yang terbaik siapa laki-laki khususnya yang akan sholat berjamaah di rumah-rumah Allah, masjid, musola, surau ranggar. Yang ideal itu wudhu dari rumah, ya. Tapi kalau batal dalam perjalanannya, wudhu lagi di masjid atau di musola, nggak apa-apa. Itu yang paling ideal. Jangan wudhu di masjid atau di musola. Tidak dilarang, tapi nggak ideal jadinya. Yang terbaik itu dari rumah. Nanti ada fadilahnya sendiri, saya nggak bahas itulah. Jadi dia merasa uduknya tidak batal misalnya gitu, atau bahkan dia merasa punya udu padahal belum udu. Nah di sini dibahas. Sekali dua waktu ada seseorang sholat dalam keadaan berhadas, ya, lupa udu. Bagaimana? Nih kata ulama, uthiba alal qiraati malam yakun junuban. Yang penting dia cuma nggak punya hadas kecil, ya, maksudnya sedang berhadas kecil saja, tidak sedang junub. Maka bacaan rukun dia lagi sholat, kan ada bacaan rukun. Diantaranya apa bacaan rukun tuh? Yang pertama kali takbir pertama itu bacaan rukun itu. Allah, makanya ada imam-imam sholat, apalagi kiai-kiai itu takbir pertamanya lama banget. Karena pertama itu bacaan rukun, udah gitu membersamain dia niat yang di hati ideal. Kan dia misalnya gini sebelum sholat, baca-bacalah macam-macam, surat An-Nas lah, A'udzubillah apalah dibaca gitu kan. Terus dia bacalah usolli, dah. Itu kan mengingatkan, bukan niat itu usolli, itu bukan niat. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan nggak apa-apa dilafalkan talafus niat, tapi itu bukan niat. Pak Haji jangan salah Bu Haja. Itu membantu mengingatkan niat yang di hati. Niat itu di hati, nggak ada di mulut. Jadi orang yang nggak usoli jangan dibilang nggak niat. Terus orang yang pakai usoli juga jangan merasa udah berniat. Itu hanya ngingatin, hei hati, kamu tuh mau sholat gitu karena Allah. Udah, itu kiai-kiai itu lama itu takbir. Allahu Akbar gitu. Saya di blok D. Kalau saya di blok A, Arkadia, masjidnya Al-Muhajirin. Kalau di blok D, Al-Ansor, itu ada kepala kemenaknya Kabupaten Bogor ini. Ya, Kiai siapa lagi namanya? Lupa lagi saya, tadi udah ingat. Ya, oh Herdis, nah, Kiai Herdis. Itu dia suka ngimamin subuh. Itu lama di takbirnya. Karena itu bacaan rukun. Jadi sholat itu ada dua rukunnya. Ada rukun bacaan, ada rukun gerakan. Gitu. Itu yang global. Tapi kalau yang populer, rukun sholat ada 13 minimalnya itu.
Ada yang bilang 16 dan seterusnya, minimal 13. Tapi kalau rukun global ada dua. Ada rukun meliputi bacaan, ada rukun meliputi gerakan. Rukun artinya pondasi suatu amal, gitu kata ulama fikih. Yang mana kalau nggak ada pondasinya, bangunan amal itu akan runtuh alias tidak sah, tidak wujud. Jadi ar-ruknu huwa ma yubna alaihi syai'un. Yang namanya rukun itu adalah pondasi suatu amalan. Amalan itu diibaratkan bangunan. Yang mana kalau nggak ada pondasinya, bangunannya nggak bisa berdiri. Ambruk, runtuh. Itu ada itu di Jawa itu. Di mana Pak Jibong? Iya. Jawa Timur, tempat saya dulu menuntut ilmu sana itu. Runtuh karena konstruksinya sembrono. Dan ditemukan santrinya sedang sujud. Alhamdulillah, syahid itu. Karena dia di Sahih Muslim, termasuk orang mati syahid dunia, ketiban bangunan atau keruntuhan bangunan, termasuk waktu terjadinya gempa. Tapi jangan pula bentang-bentang gempa di MJB ini penghasilan, wah aku mau mati syahid biar aja lah, aku mana ini yang potensi runtuh ini nimpa aku. Itu namanya bunuh diri. Gitu. Ya, jadi kita dapat pahala tetap kalau lupa berwudu untuk rukun-rukun bacaan. Jadi dia kepedean tuh, main sholat aja, Allahu Akbar. Terus di sini juga dibilang ya dapat pahala juga dari al-qiraati. Al-qiraati itu biasanya ulama fikih bilang bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran yang menjadi rukun surat apa? Surat apa? Al-Fatihah cuma. Jadi Pak Ipung kalau mau sekali-sekali ngimamin sholat subuh, baca Fatihah doang, nggak baca surat sunnah, ya sah. Jangan disesat-sesatin Pak Ipung. Saya orang pertama yang dukung Pak Ipung. Sah. Kenapa Pak Ipung? Soalnya saya ngantuk Ustadz jadi imam, biar cepat selesai. Gitu. Jadi dapat pahala uziba alal qiraati. Bacaan takbir, bacaan Fatihah, bacaan selawat di tahiyat terakhir, itu rukun-rukun bacaan. Itu dikasih pahala. Malam yakut junuban. Yang penting dia tidak dalam keadaan junub, hadas besar. Wa yuthabu alal azkari mutlaqan. Dan bacaan-bacaan yang lain dalam sholatnya tetap dapat pahala Pak Ibu. Lupa wudhu, main sholat baik, tetap dapat pahala. Bacaan yang rukun maupun bacaan yang tidak rukun. Baca iftitahnya, Allahu Akbar kabira, dan seterusnya. Baca surat sunnahnya setelah Fatihah, ruku bacaan ruku, iktidal bacaan iktidal, sujud bacaan sujud, duduk antara dua sujud, bacaan duduk di antara dua sujud. Itu dikasih pahala. Ya, secara umum begitu. Wa ala qasdi duna fi'li. Tapi ya, pahala karena bacaan-bacaannya, tidak karena pelaksanaan sholatnya. Sholatnya sah nggak Pak Ipung? Nggak sah. Nggak sah sholatnya. Tapi karena dia lupa, semua bacaannya dihitung pahala. Tapi sebenarnya praktek sholatnya, baik bacaan maupun gerakannya, tidak sah dihitung sebagai sebuah ritual ibadah sholat. Terus kalau lupa terus Ustaz, ya udah namanya yu'fa'anhu, dimaafkan Allah. Terus tiba-tiba dia ingat, udah selesai sholat, ya aku tadi belum wudu, ya udah wudu, sholat lagi. Ingat di selesai sholatnya maupun ingat di tengah-tengah sholatnya.
Pas ruku, ya belum wudu, udah bubar. Paling orang nyangka kenapa? Kok dia bubar? Orang nyangka paling kentut. Gitu ya. Jangan diterusin. Karena di hadis, siapa yang ketiduran sholat, bukan lagi sholat tidur, itu lain. Nunggu waktu sholat ketiduran, lewat waktunya. Terutama subha. Banyak itu kaum muslimin subha. Tahu Bang Marja subha? Ada sholat yang ke-6. Sholat 5 kan Pak Haji? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Pak Haji Pung tahu nggak ada sholat baru? Direnovasi, dimodifikasi, ya, diinovasikan oleh orang-orang Islam kebanyakan. Namanya sholat apa Abah Haji ya? Subha, subuh waktu duha, alias kesiangan mulu. Macet ya? Oh. Macet di mana, we? Emang Pengasinan udah pindah macet di Jakarta ke Pengasinannya? Itu ada sholat ke-6 ya, ingat-ingat ya. Tapi nggak ada syariatnya sholat ke-6 itu. Namanya sholat fardu subha. Apa itu? Subuh waktu duha, alias kesiangan. Nabi bilang, siapa yang ketiduran melewatin waktu sholat, pas bangun segera laksanakan sholat. Siapa yang lupa dengan sholatnya, termasuk lupa wudu, men sholat baik, maka ketika ingat, idza dzakaroha, kalau udah ingat langsung laksanakan, gitu kata Nabi. Bisa jadi kita lupa sholat, musyawarah Pak Ipung, persiapan Ramadan. Wih, cepet banget Ustaz. Iya, Muhammadiyah udah menentukan hari Rabu tanggal 18 Februari 2026 1 Ramadan versi Muhammadiyah. Pak Ipung mau Ramadan sekarang? Ya, sekarang Rabiul Akhir Pak Ipung, masih ya, sabar. Musyawarah Pak Ipung persiapan Ramadan, habis sholat maghrib, isanya ditunda, lupa sholat isya, ingatnya setelah setahun, musyawarah lagi, kebangetan ya Mama Jaya, ingat kok setahun, pas itu, kita dulu tahun lalu 2024 kan musyawarah juga persiapan mau Ramadan. Itu kan kita belum pada sholat isya. Udah ingat saat itu udah setahun, langsung kerjakan. Gitu kata Nabi, bukan kata saya, bukan kata ulama fikih. Kalau ketiduran bangun langsung kerjakan. Kalau lupa, termasuk ini, lupa wudu, jangan diselesaikan. Ingatnya waktu duduk antara dua sujud. Nah, saya sebenarnya belum wudu, tahu? Udahlah, tuntasin aja, nanti saya ulangin. Jangan gitu, bubar, tinggalin sholatnya. Ustadz, gimana kalau imam? Nah lo, Pak Ipung, makanya ilmunya imam tuh tanya Ustadz Ramdhani tuh. Nanti imam bukan batal, lupa wudu. Lah, saya belum wudu. Itu yang dilakukan imam dari awal itu dianggap sah. Jangan imamnya ngaco, nggak pakai ilmu. Lah, saya belum wudu, udah misalnya subuh, udah rakaat kedua. Bapak, bubar. Wah, dibilang sesat kita. Soalnya saya tadi lupa wudu. Maaf ya Bapak, maaf. Hampura sadayana. Matur nuwun sedoyo. Ya, nyuwun sewu kok matur nuwun. Nyuwun sewu sedoyo. Jangan gitu. Itu tetap syarat pertamanya kalau sholat subuh. Jadi, lah, saya kan belum wudu tadi. Atau dia ingat tiba-tiba, lah, saya sih udah wudu tapi batal tadi di motor, nggak ke tempat wudu. Terus gimana? Kasih kode di belakang imam, suruh menyelesaikan sisa sholat yang dilaksanakan imam tadi, dianggap sah untuk semua jamaah. Fahim tum?
Do you all understand? Ini belajar fikih apa bahasa? Udah itu aja. Ya. Nanti puyeng lagi. Mana makanannya udah bikin galvok ya, ya. Mudah-mudahan yang sedekah makanan dilimpah curahkan Allah barokah rezekinya, kesehatannya, keluarganya, usahanya, semuanya lah ya, hidupnya dunia akhirat. Silakan yang mau nanya, Bang Marja siapin itu. Saya izin minum ya. Biasanya Bang Marja sendiri nanya. Oh, ibu ada yang nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas kesempatannya. Pak Ustaz, saya ditanya nih. Saya pernah melakukan, saya lupa gitu ya. Jadi kita dengan pasangan dengan suami saya itu sedang bercinta. Wah, ini horor nih, horor. Saya tadi udah bilang biar tampang saya nggak kelihatan horor. Perdana tampil di arak subuh malah lebih horor daripada genre seram. Gimana ini? Ya, saya pura-pura nggak tahu bercinta. Gitu ya. Making love bahasa Inggrisnya. Ya. Mangga ML ini ML. Gimana Bu Haja? Horor juga nih pagi-pagi. Tapi horor yang bikin melek. Saya ragu Pak Ustaz. Iya, mangga. Pada saat saya sudah bercinta, tapi suami tidak keluar. Terus kata suami kan kita Iya, ngapain dia keluar? Orang dia bukan security. Ngapain jaga? Yang keluar malam-malam itu security. Nih, itu Pak siapa sebelah ini yang tadi meme videoin? Pak siapa sebelah kanan? Bukan Pak RW 2 setelah Anda siapa? Beliau itu security di gerbang utama kami Bukit Dago. Beliau hanya keluar pada saat ada jadwal shift malam. Ya kalau enggak jadwalnya enggak keluar lah. Ya mangga lanjut. Keluar tapi masuk lah, tambah bingung tuh saya. Malum lah Pak Ipong, saya ini bocah. Lihat kecil saya ini, orang arti. Pak Haji bisa aja keluar, nggak keluar tapi masuk. Piye ceritane? Ya terus mangga. seperti itu. Akhirnya saya bilang, waduh kerjaan lagi buat saya. Kok kamu gak dapat pahala loh? Itu pahala loh kalau saya bercinta. Kok kerjaan itu memang mega proyek, mengalahkan proyek IKN itu. Terus pertanyaannya Pada saat sholat asar saya bilang saya harus mandi besar nih gitu kan. Tapi pasangan enggak lah, orang nggak keluar itu bagaimana? oh, Saya pertanyaan. Terima kasih jawabannya. mudah-mudahan mandi bareng di kali sono. Kalinya Natura Pak Ibung. Tahu kan? Yang udah dibuat jalan baru itu ada jembatan, nah loncat tuh dari atas tuh. Nih Pak Haji Bu Haja, ingat ya, sampai dibuat semua ulama alul hadis ketika cerita mandi junub selalu ada di Al-Bukhari, ada Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan yang lainnya, Al-Baihaqi, At-Tabrani, Ahmad dan seterusnya. Sampai dibuat judul pernyataan Nabi, ketemunya dua khitan walaupun tidak keluar juga tidak masuk, udah masuk tapi nggak keluar, nggak masuk nggak keluar, terserah. Yang penting kata Nabi,
idzal taqa al khotani, kalau udah ketemu dua khitan, farji ya. Farji itu faras, kelamin perempuan ya. Kalau zakar kelamin laki-laki. Kalau udah ketemu, walaupun ya namanya petting. Apalagi Ustaz nih petting. Petting itu bukan bahasa Arab. Bahasa Dr. Boyke Dian Nugraha, yaitu sisi luarnya saja. Apabila udah ketemu dua khitan, maka wajib mandi. Mau keluar mau enggak, mau masuk tapi enggak keluar, mau keluar tapi enggak masuk. Pak Ibu nggak ada kebalikan ibu itu. Iya. Enggak masuk tapi keluar. Itu namanya apa? Nah, itu. Cepat keluar artinya. Belum apa-apa udah keluar. Pak Nanang, jangan kamu ketawa-tawa. Kamu tuh selalu melihat kambingmu itu bercinta. Bahkan kambingmu tuh LGBT, jantan sama jantan. Nggak apa-apa kalau hewan mah. Ya, ingat Pak Haji Bu Haja, itu sudah kaidah dari Nabi. Kalau khitan sudah ketemu, mau masuk mau enggak, mau keluar mau enggak, mau keluar masuk, ACDC dong keluar masuk. Maka wajib mandi junub. Seru ya Pak Haji ya. Pagi-pagi ada cerita horor. Olahraga Pak Ustaz. Waduh, itu namanya riyadhah batiniyah, olahraga batin, bukan olahraga fisik gitu. Nah, jadi mandi junub ya, tetap. Mudah-mudahan Pak Haji Bu Haja tetap mandi junub waktu itu. Ustadz, kalau enggak gimana? Ya udah, sekarang aja mandi junubnya nanti gitu ya, dibayar mandi junubnya, dikodok gitu. Sholatnya ya sholat yang terdekat dari, kan nggak tahu ilmunya. Biasanya orang melakukan kehororan itu kapan Pak Nanang? Malam ya? Habis sisa kan? Berarti sholat terdekat dengannya setelah konser itu subuh. Berarti yang dibayar cuma sholat subuhnya. Misalnya kan pikirannya, oh tadi asar ya? Oh iya, tadi kan ini ceritanya sore-sore nih ya kan? Sore-sore tadi bilang, kan mau sholat asar saya mandi lagi. Ya nggak usah lah kata suaminya. Nah, seandainya nggak tahu gitu, maka bayar mandi junubnya dan sholat terdekatnya, nggak semuanya sampai sekarang. Sholat terdekat waktu mau konser, yaitu ya syuting sore waktu itu. Ya karena soalnya siang-siang panas. Iya, cari yang adem kan Soto. Iya, mangga. Iya. Pada bulan Ramadan. Emang biasa? Siapa yang biasa? Kok jadinya cerita kayak ginian sih? Ustaz Ramdhani, ente bertanggung jawab. Masa gua cerita porno ngaji di Ahad? Dulu waktu habis Isya nggak ada porno gini. Giliran habis subuh, sana porno, sini porni. Ya, mangga. Gini Ustaz. Jadi kan kita belum sempat mandi nih. Pak RW bilang, "Lu aja sono," gitu. Tinju. Iya, tinju. Mike Tyson dengan Lennox Lewis. Sahur kalau kita mandi dulu mungkin sahur kehabisan. Kehabisan siapa yang ngabisin? Waktunya. Oh, kirain makanannya. Terus kita makan dulu, ya udah habis makan nih dari sahur baru kita mandi. Itu boleh nggak gitu? Kalau ada yang mengatakan, jadi katanya kalau kita makan, ya itu kita sebelum mandi junub, itu katanya makanan menjerit gitu. Makanan menjerit. Protes itu. Au, bagi-bagi dong, gitu ya makanannya. Ya. Pak Haji siapa namanya Pak Haji? Nah, Pak Haji Makmun ya. Gini. Lagi-lagi itu ada di hadis. Orang konser sebelum sahur, sebelum subuh. Udah dalam keadaan junub, udah masuk waktu puasa Ramadan bahkan. Adzan subuh. Bahkan udah agak siang tadi subuh waktu 2. Maka tetap sah.
ya tetap sah Pak. Bahkan juga ini yang nggak konser, mimpi basah, bangun-bangun udah siang, ini mimpi basah, nggak kayak yang tadi bertinju. Kalau sana tadi apa Pak Ipung dibilang gitu, ya kan? Sini bertinju pula gitu, berarti ogah-ogahan. Kalau tinju kan ogah-ogahan gitu. Itu Pak Haji Mamun, maka puasanya tetap sah. Dia bangun, pas lihat, lah saya ini mimpi basah. Udah nggak usah gelagapan, mandi junub sana, bayar hutang puasa subuhnya. Nah tadi juga yang ada di kitab Kasifatus Saja, sarahnya Safinatun Najah, itu Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani, ulama kita Nusantara, dia bilang apa? Termasuk tidur dalam keadaan junub bisa menyebabkan kefakiran. Gak ada kalau sahur belum mandi junub menjerit makanan yang ada. Itu saya belum pernah ketemu, dan insya Allah saya hampir pastikan gak bakalan ada ulama ijtihad gitu, gak ada. Tapi ada tapi, Ustadz saya habis bertinju agak malas mandi. Maka Nabi udah kasih solusi, seandainya pun kamu tidak mandi, minimal wudhu baru boleh tidur. Gitu. Kalau nggak tidurnya dalam keadaan junub, dapat mewariskan kefakiran, rezeki. Itu yang ada Pak Haji ya. Jadi ya udah, karena nanti waktu sahurnya habis, kehabisan adzan subuh, selesai tinju tadi antara Mike Tyson dengan Lennox Lewis, udah gitu udah makan aja, sahur, makan santai, adzan subuh, mandi junub, baru sholat subuh. Udah cukup ah. Ntar yang ketiga lebih horor lagi. Lama-lama gue pulang aja ini udah. Ya, jangan sampai 3 kali aja horor ini. Bu Haja horor, Pak Haji horor. Silakan Bang Marja ditutup moderatornya.